Selamat pagi. Ya jadi waktu itu hari Rabu ya. Kemudian kan ditelepon sama Dokter Cahyadi, jadi dokter gardu terdepan di Platnas, dan kemudian sudah itu langsung pada hari itu hari libur tuh ya. Libur ya. Kamis ya. Liburnya tuh saya kebetulan ada operasi, jadi saya lihat sekalian. Jadi memang di dalam pemeriksaan sudah kita lakukan MRI, foto dan lain-lainnya. Jadi memang yang seperti tadi katanya Pak Riki, bahwa cederanya itu bukan cedera biasa, kecil biasa aja, tetapi cukup hasil MRI kan juga cukup berat, severe. Makanya berkoordinasi dengan pelatihnya dan kepalanya tim Pak Riki, kita putuskan kalau buat saya adalah bagaimana merehabilitasi sementara untuk siap dulu. So kalau ini kita terjunkan pun dia akan setengah mati kan gitu, kakinya masih kesakitan banget dan masih belum stabil gitu. Jadi memerlukan waktu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cederanya persisnya apa dong? Nah, kalau cederanya cedera lutut kan gitu, tapi detailnya pasti nggak bisa saya ceritakan. Tapi cederanya lutut dan cukup it's not that mild. Kabarnya ACL benar apa enggak? Kabar bisa kabar kemana ya. ACL itu juga banyak. Jadi saya sedang mengajar. Kalau kalian lihat di Instagram saya, pada umumnya saya mengajarkan supaya orang tuh ngerti ya. Jadi bukan hanya show tapi mengajarkan. Jadi betul tadi pertanyaannya baik. ACL injury itu bisa berbagai macam. Jadi ada partial, ada total rupture. Nah, saya kalau boleh bercerita lagi lebih sedikit, karena ada dua yang saya bikin stasiun. Saya barusan cerita Paris juga, saya baru kembali bulan Januari. Kita bertemu, saya diundang kebetulan di Val d'Isère di Paris, dekat situ ke atas. Jadi bertemu tuh semua pada dokter-dokter atlet yang dari Prancis, ada yang dari England, ada dari Denmark kan gitu. Jadi salah satu yang kita bicarakan adalah yang mengenai ACL tadi yang ditanyakan kan gitu. Nah sekarang penanganan atlet jangan sampai salah. Apakah ini individual sport atau team sport? It's pretty much different. Sebab pengambilan keputusan itu yang paling berat. Dan kalau misalnya dia sekarang, Pak siapa namanya ini? Andika. Kalau dia total rupture, berbeda dengan dia partial rupture. Kalau dia total rupture, orang pikir dia putus total operasi. Oke? Kalau dia pemain bola, ya udah dia turun di cadangan, dia rehabilitasi 9 bulan. Dan saya baru bercerita sama Pak Riki sebagian juga bahwa kalau kita ngomong bukan pengalaman saya, sombong banget kan gitu. Kita lihat data yang ada. Top kelas dunia atlet dioperasi berapa persen ACL tadi total rupture berapa persen dia kembali? Sangat rendah kan gitu. Kedua, memerlukan rehabilitasi 9 bulan. Oh, saya bisa 6 bulan, saya bisa 9 bulan. No, kita mesti lihat data. Dari data systematic review and meta-analysis itu yang paling sedikit di atas 18 bulan. Saya baru dia kan bekas juara dunia, pemain juga. Saya tanya, itu bayangkan dia tadi sekarang kalau individual dia, kalau dia pemain tim, pemain basket, pemain bola, ganti aja ada cadangan, dia masih bisa rehabilitasi. Tapi kalau mereka, saya akan mikirnya 100 juta persen. Nah, saya selalu katakan, jadi orang dokter yang tidak menangani atlet di dunia berbeda, operasi kan gitu, dia kan nggak mikir itu mesti pikir, benar kan satu itu. Sekarang dia ranking 2, ranking 3 dunia, ranking 7, dioperasi, hilang selama 1 tahun. Tadi dia kan pengalamannya sampai mati juga dari situ, mau kembali lagi 10 besar kan setengah mati. Ngerti ya, Adika ya? That is. Jadi lihat ACL rupture itu tadi mau tanya ACL, tapi itu kita harus hati-hati. Kita lihat individual sport, kita lihat kalau dia ranking 107, sebisa mungkin as a surgeon, as a dokter, saya juga bilang sama dokter saya tadi, sebisa mungkin kita tahan untuk operasi. Karena kita bertakut, saya kasih contoh, bisa tanyain sama si Markus dulu tahun 2016, ya 2016, ya dia cedera, dibawa ke saya bilang kayak tadi ACL kan putus, dia nggak stabil, oke.
Pada saat itu dia ranking 11 kalau nggak salah, ranking 11 dunia. Kalau saya operasi pada saat itu, then he will be out of the circuit for about at least 1 year. Pertanyaannya, dia bisa kembali nggak? Nah, saya pikir betul-betul ya, itu kan itu kayak gambling gitu. Oke, saya tanya sama atletnya bilang, nggak mau, saya ikut Om aja kan gitu. Nah, tapi kan pelatihnya apa kan dia bilang bagaimana, mana mungkin suruh 3 bulan, tapi coba 3 bulan. 3 bulan sesudah dia pulang lagi, karena gini, satu lagi tuh Andika. Orang pikir ACL putus operasi, karena kan udah hilang otot. No, karena mesti ingat, ligamen itu ada beberapa ligamen. Ada yang ACL. ACL tahu isi apa itu kepanjangannya? Nggak apa. ACL itu anterior cruciate ligament. Jadi ligamen itu ada yang di depan, anterior, ada yang posterior, ada yang lateral sebelah luar, ada sebelah dalam. Makanya kalau pada atlet individual kena begitu, dia harus diambil alih. Makanya kita di sini keuntungannya di PMS ini kita cukup solid. Timnya kan itu ada tim fisioterapinya dan kita tim dokternya, kita akan lihat terus untuk penguatan otot-ototnya. Jadi otot yang putus itu diambil alih oleh otot-otot lainnya. Paham ya? So, jadi kalau orang bilang ACL berarti mesti operasi, ACL berarti sudah terminate, sudah pasti gitu. Oh, belum gitu. Ada lagi satu lagi dulu pemain yang putri itu juga ACL putus, sudah komplit juga. Akhirnya kita tangani, kemudian tidak dioperasi. Tahun 2017 dia juara New Zealand double gitu. Jadi supaya persepsinya kita benerin gitu. Jadi Bang Markus belum juara apa? 5 tahun betul-betul. Ya, oh ya, habisnya tadi kata ya. Setelah itu dia turun 2017 7 kemudian 2018 dia 9. Dia salah satu adalah atlet double minggu itu yang terlama kan ya. Megang ya, satu ya. Gitu. Jadi bisa dibilang sekarang untuk Trias belum ada keputusan bakal dioperasi atau gimana? Persis, karena kan kita masih proses rehabilitasi. Tapi jujur kata tadi Pak Diki Sumagia bahwa kita mesti putuskan apa dia go ahead atau dia mundur kan gitu. Jadi kita sebagai tim ya kita mesti pikir yang paling baik, terbaik untuk masa depan atlet juga. Berapa lama kira-kira rehabilitasinya ini untuk sementara? That is a very good question. Very good question. Berapa lama kan itu? Kita Andika tidak bisa menyamakan semua jadi satu. Bahwa dia atlet A, B, C, misalnya injurnya bohong aja, tapi nggak ada injur yang sama persis. Karena kayak anak sekolah, ini ada 3 kembar, saya gurunya, lesnya waktu yang sama, harinya yang sama. Yang satu dalam waktu 2 bulan potennya 9, yang satu 6 bulan potennya cuma 5. Ngerti ya? Jadi adaptasi daripada atlet sendiri, pasiennya sendiri. Jadi belum ketahuan nih dok? Belum. Ada lagi pertanyaannya biar sekalian tuntas soal itu Trias. Saya menambahkan ya, itu yang tadi sampaikan Prof. Niko. Yang pertama tentunya juga sebagai pemain muda yang kemarin juga Rahel Trias bagian daripada tim Uber Cup, potensi yang luar biasa. Kita juga menyayangkan ya bagaimana baru-barunya masuk tim Uber Cup, semangatnya yang berlebih gitu ya, mendapatkan satu yang tidak kita harapkan ya. Nah, kita bisa membayang, tapi ya kita langsung, makanya saya pada saat yang karena memang Dr. Cahyadi yang keseharian di sini, Dok minta tolong ini sesegera mungkin untuk penanganan Trias seperti apa ya, karena ya ini juga yang pertama tadi untuk kejuaraan Thailand sendiri kita harus memutuskan ya keputusan dokter. Nah, yang kedua juga sejauh mana cederanya tadi sudah sampaikan Prof. Niko. Ya, tentu kita berharap bisa secepatnya segera mungkin ya Trias juga kembali bisa aktivitas ya yang memang potensinya yang luar biasa sebagai ganda pelapis ya, di ganda putri ini. Itu mengenai ganda-ganda putri kita.